Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai extreme value atau nilai ekstrim yang terdapat pada suatu grafik. Nah, nilai ekstrim daripada suatu grafik itu dapat berupa nilai maksimum maupun minimum. Nah, nilai minimum dan maksimum sendiri bisa berupa nilai maksimum lokal dan minimum lokal maupun maksimum global dan minimum global. Nah, di sini kita akan belajar mengenai bagaimana cara kita menentukan di mana atau di X sama dengan berapa grafik tersebut memiliki titik maksimum atau titik minimum. Nah, caranya bagaimana? Pada aktivitas di Desmos sebelumnya disampaikan bahwa ada teorema yang menyebutkan tentang nilai se-ekstrim suatu grafik dapat ditemukan atau didapatkan dari menurunkan suatu fungsi. Oke, di sini ada contoh fungsi fx sama dengan x pangkat 3 ditambah x pangkat 2 min 8x plus 5. Lalu bagaimana cara kita mencari di mana titik maksimum dan minimumnya? Pertama, kita mencari turunan dari nilai fx. Maaf kalau tulisannya jelek. F-aksen X sama dengan turunan dari X pangkat 3, 3X kuadrat, ditambah turunan dari X kuadrat, yaitu 2X, kemudian turunan dari 8X, itu 8. Nah, nilai F-aksen X ini harus sama dengan 0. Sekarang kita akan mencari nilai X-nya, di mana X itu didefinisikan. 3X kuadrat ditambah 2X min 8 sama dengan 0. Oke, di sini kita bisa memfaktorkan untuk ini menjadi 3X dikurang 4 dan X tambah 2. Oke, sama dengan 0. Bisa kita cari nilai X-nya. X min 4 sama dengan 0. Atau X plus 2 sama dengan 0. Oke, di sini didapat X sama dengan 4/3. Di sini X sama dengan 2. Nah, di sini kita mendapat 2 titik, yaitu X sama dengan 4/3 dan X sama dengan 2. Kemudian langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya kita mencari menggunakan garis bilangan. Jadi kita menggunakan garis bilangan untuk F aksen X. Nah, di sini ada titik min 2 dan ada titik 4/3. Nah, oke. Kemudian kita cari kunci titik di area min tak hingga sampai min 2. Ya, jadi grafiknya ada terbagi menjadi 3 interval. Kemudian min 2 sampai 4/3. Dan yang terakhir interval 4/3 sampai tak hingga. Nah, dari 3 interval ini kita uji, coba salah satu titik dari 3 interval ini. Pada 3 interval ini ke dalam fungsi 3x kuadrat tambah 2x min 8. Kita ambil contoh min 1 untuk di area interval min tak hingga sampai min 2. Kita ambil titik min 3, min 3. Kita masukkan 3 dikali min 3 kuadrat ditambah 2 kali min 3 dikurangin 8. Nah, 3 kali min 3 kuadrat, min 3 kuadrat itu kan 9. 3 dikali 9 itu 27 ditambah 2 kali min 3, min 6, mungkin dikurangin 8. Hasilnya masih positif ya. Terus positif di sini. Kemudian di interval min 2 sampai 4/3
3, kita ambil angka 0, misalkan ya. Kita masukkan 3 dikali 0 kuadrat ditambah 2 dikali 0 dikurangi 8. Hasilnya negatif. Oke, kemudian untuk di interval mata 3 sampai tak hingga. Ya, kita ambil contoh 2 misalnya. Ambil angka 2. Misalkan 3 dikali 2 kuadrat itu 12 ditambah 2 dikali 2, 4, kurang 8. Hasilnya masih positif. Oke. Nah, dari garis bilangan ini kita bisa melihat bagaimana perilaku dari suatu grafik tersebut, grafik ini ya. Apabila dia bernilai positif, maka grafik tersebut dapat dipastikan bahwa dia monoton naik. Nah, apabila negatif, maka dia monoton turun, dan kemudian positif, dia akan monoton naik. Nah, dari sini kita bisa mendapat gambaran mengenai grafik tersebut. Untuk naik ini maksudnya kan gradiennya naik, kemudian kalau turun gradiennya turun. Nah, berarti kita bisa melihat grafiknya itu polanya naik, kemudian turun, kemudian naik lagi. Di sini kita bisa mengetahui kalau grafiknya naik berarti naik kemudian turun. Berarti titik ini menjadi titik, iya, titik ini menjadi titik lokal maksimum. Kemudian yang di sini grafiknya turun kemudian naik. Titik ini menjadi titik lokal minimum. Nah, seperti itu. Di sini adalah lokal maksimum. Nah, oke. Nah, titik yang ini itu menjadi lokal minimum. Jadi di sini kita bisa menemukan bahwa lokal minimum dari grafik dari fungsi fx sama dengan x pangkat 3 ditambah x kuadrat yang diberikan x plus 5. Grafiknya itu lokal maksimumnya ada pada x sama dengan 2 dan lokal minimumnya ada pada x sama dengan 4 per 3. Nah, begitu cara kita menentukan nilai ekstrim dari suatu grafik. Nah, begitu saja untuk hari ini. Teman-teman diharap untuk menonton video yang selanjutnya. Oke, terima kasih. Semoga dapat dipahami.